Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kembali kita berjumpa pada pagi hari ini dalam sarapan rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galang Ninggiang Abian Base, Sabtu 8 November 2025. Sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas, kegiatan kita, pekerjaan kita hari ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan sabda Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang mengasihi akan kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah membuktikan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami merasakan begitu nyata penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan telah mengaruniakan kami kesehatan dan kekuatan. Tuhan juga sudah menjaga dan melindungi kami di dalam kami beristirahat sepanjang malam. Dan pada pagi hari ini, Tuhan bangunkan kami dalam keadaan baik, dalam keadaan selamat, untuk menyambut hari Tuhan yang baru dengan kekuatan, kesehatan, dan napas hidup yang baru. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh melihat ciptaan Tuhan yang indah yang Tuhan karuniakan bagi kami semua. Kami rindu mendasari kehidupan kami dengan firman Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas dan pekerjaan kami. Kami mohon biarlah tidak hanya kami bisa membaca dan merenungkannya saja Tuhan, tetapi kami bisa melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami semua, ya Allah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan menolong dan menuntun kita pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 42 ayatnya yang ke-16 dan Yohanes 8 ayatnya yang ke-12. Yesaya 42 ayatnya yang ke-12, firman Tuhan demikian. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Yohanes 8 ayatnya yang ke-12. Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Perenungan kita pada pagi hari ini, saya beri tema Terang Kristus Menerangi Hidup Kita. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat firman Tuhan menegaskan bahwa atau menekankan bahwa tanpa Yesus manusia itu hidup dalam kegelapan rohani dan tidak memiliki arah yang pasti. Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa dan memberikan bimbingan kepada kita semua untuk senantiasa hidup di dalam terang kasih Kristus. Yesus secara tegas mengatakan bahwa dirinya sebagai sumber terang yang ilahi yang dapat menerangi kehidupan kita manusia. Ketika kita menghadapi yang namanya pergumulan hidup atau menghadapi masa-masa yang sangat sulit, kita dapat mengingat bagaimana penyertaan Tuhan itu yang selalu menyertai kehidupan kita dan siap mengubah kehidupan kita dari kegelapan menjadi hidup yang terang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi pengikut Kristus berarti kita sudah siap meninggalkan kegelapan dan mendapatkan hidup
berasal dari Tuhan. Dan terang ini memberikan pemahaman dan arah hidup yang benar. Yesus mengatakan bahwa Dialah terang dunia. Dia adalah hidup, dan di dalam hidup itu ada terang bagi manusia. Terang yang membuat hidup kita bercahaya dan yang tidak dikuasai oleh yang namanya kegelapan. Pertanyaannya bagi kita sekarang adalah, di manakah terang itu dapat kita peroleh? Di mana terang itu dapat kita dapatkan? Terang itu hanya dapat kita peroleh hanya di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus sendiri bersama-sama dengan Allah Bapa, dan Dia adalah Allah, dan Dia ada hidup, dan hidup itu terang manusia. Kristus adalah terang, dan terang itu menaungi semua orang yang percaya kepadanya, termasuk Bapak, Ibu, dan saya. Kita semua adalah umat yang mau percaya dan yang mau menerima Tuhan Yesus dengan setia mewartakan terang iman itu kepada kita, kepada semua orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu orang-orang Farisi menolak percaya kepada Yesus. Maka mereka tetap tinggal di dalam kegelapan dan dosa-dosa mereka buta terhadap kebenaran Allah. Demikian juga banyak orang yang menolak pemberitaan Injil Yesus Kristus, maka mereka tetap tinggal di dalam dosa-dosa mereka karena mereka menolak yang namanya kebenaran ilahi. Terang memang tidak disukai oleh orang-orang kegelapan, karena terang itu akan membongkar kebusukan mereka, akan membongkar kejahatan mereka. Tetapi tidak dengan kita, karena Kristus adalah terang. Maka kewajiban kita sekarang adalah mengikutinya dan menyerahkan diri kita terhadap bimbingan dan tuntunan Tuhan, di mana kita akan dapat berjalan menuju yang namanya kebahagiaan. Banyak orang yang mengikuti terang palsu yang menuntun mereka pada kehancuran, yang menuntun mereka pada kebinasaan. Tetapi ketika kita mengikut Kristus, maka kita akan mendapatkan terang yang sejati. Kita tidak hanya cukup melihat terang itu saja dan memandanginya saja, tetapi kita harus mengikutinya dengan setia, dengan taat, dan terus-menerus percaya kepada Kristus. Sebab terang itu adalah terang yang terus-menerus menerangi kehidupan kita, bagi seluruh perjalanan kehidupan kita dan pelayanan kita bersama di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, adalah suatu sukacita atau suatu kebahagiaan orang-orang yang setia mengikut Kristus tidak akan berjalan dalam kegelapan. Bapak, Ibu, dan saya tidak akan pernah ditinggalkan begitu saja ketika kita tetap setia hidup di dalam terang Kristus. Tuhan akan memberikan kita petunjuk-petunjuk dan jalan-jalan kebenaran. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini sekali saya menegaskan bahwa Tuhan Yesus sendiri telah menegaskan, mengatakan bahwa Dia adalah terang dunia, terang di dalam kehidupan kita. Marilah ketika kita hidup hadir di tengah-tengah masyarakat, kita memberi teladan bahwa
saudara-saudara kita. Kita tidak hanya pintar, tapi mengimplementasikan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, bahwa memang kita adalah orang-orang yang hidup di dalam terang dunia, terang Yesus Kristus, sehingga kehidupan kita senantiasa membawa sukacita, membawa damai sejahtera bagi keluarga kita, bagi saudara-saudara kita, dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga sebagai umat yang percaya akan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang membawa terang dunia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kehidupan kita. Sebagai umat yang percaya, Bapak Ibu, kita harus selalu diterangi oleh kasih Tuhan dan urapan kudus yang datangnya dari Tuhan. Kita sudah diberi terang hidup itu, yakni di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, dan seluruh panca indera kita, yaitu pengetahuan dan kesukaan akan Allah. Dan terang ini akan menjadi terang hidup rohani bagi kita selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Marilah kita terus mengikut terang Kristus itu dan setia diterangi oleh terang kasih Tuhan itu, maka kita pasti akan merasakan damai sejahtera, sukacita, dan berbahagia mewartakan terang itu kepada keluarga, kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Selamat menerima terang dan anugerah Allah serta berkat di dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua. Kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu pada pagi hari ini, ya Tuhan, karena kami meyakini ketika kami percaya dan hidup di dalam terang kasih Kristus, Tuhan akan senantiasa menaungi, melindungi, bahkan memberkati hidup kami dan memampukan kami sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam terang kasih Kristus. Kami tidak hanya bisa membaca, merenungkan akan sabda Tuhan, tetapi kami hidup di tengah-tengah dunia ini membawa terang kasih Kristus, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami merasakan sukacita dan damai sejahtera Allah benar-benar ada di kehidupan kami, dan kami menjadi anak-anak Tuhan, membawa damai, sukacita, dan terang kasih Kristus itu terus memancar dan hidup di dalam hati kami, sehingga kami tetap setia dan taat akan kewajiban kami untuk mewartakan kebenaran kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami bersyukur dan berterima kasih sampai saat ini penyertaan Tuhan, kasih Tuhan kami rasakan dalam kehidupan kami. Ketika kami mengalami pergumulan hidup di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah jemaat Tuhan, kami manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Kami tidak pernah putus asa Tuhan, karena kami memiliki Allah yang sanggup menyelesaikan segala pergumulan dalam kehidupan kami. Kami datang kepadamu dan memohon. Tuhan pasti akan mengabulkan segala doa dan permohonan kami, sehingga permasalahan dan pergumulan yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini, baik pergumulan pribadi, keluarga, dan jemaat Tuhan, akan dapat kami selesaikan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami, pekerjaan kami, usaha kami, karena talenta kami satu dengan yang lain tentu berbeda-beda, tetapi kami yakin ketika kami bekerja dan berusaha, Tuhan akan memberkati dengan keberhasilan, dan berkat-berkat Tuhan akan berkelimpahan, dan kami senantiasa mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan keluarga, kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja, karena kami berdoa dan memohon hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.